Orang munafik ini, kalau Rasulullah identik dengan dakwah dan perjuangan ya. Kalau Rasulullah itu identik dengan perjuangan. Setiap Nabi, setiap Rasul itu pasti ada ansornya, pasti ada pengikutnya, pasti ada atba' yang mengikuti Nabi dan Rasul itu pasti ada. Kalau mereka mengikuti Nabi dan Rasul, pasti mereka akan berjuang bersama Nabi, berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka banyak mendampingi perjuangan Rasulullah, otomatis akan banyak di antara mereka yang tak sempat membangun ekonomi. Akan banyak di antara mereka yang tak akan sempat mencari harta kekayaan melimpah. Ini hampir merata ini, dimanapun setiap ada ikon perjuangan dan ada ansor yang mendampingnya, rata-rata para ansor ini tidak punya kesempatan yang cukup untuk membangun ekonomi. Buya aja pribadi dulu ya, waktu kami masih tinggal di kota, awal-awal lagi kami di Payakumbuh, kami berdakwah, membangun umat. Masjid tempat Buya ngaji dulu menjadi pusat yang menggemparkan untuk kawasan kota, kabupaten, bahkan dari Batu Sangkar, di Bukit Tinggi, di Perang Panjang, merapat orang dengarkan pengajian Kamis malam Jumat, rami. Tapi karena kita memang sibuk ngaji ya, membakar semangat umat, mengarahkan umat, besoknya di luar-luar itu kami sibuk silaturahmi untuk merajut tenaga-tenaga dan energi-energi dakwah dari berbagai lapisan, mulai dari orang-orang kaya sampai para pemuda dan sebagainya. Waktu kami pun habis, tersedot untuk ngurusin dakwah dan perjuangan. Orang-orang yang merapat dan mendampingi kami juga sama, mereka akhirnya tidak punya peluang untuk membangun ekonomi. Karena kami lihat ternyata memang perjuangan tidak lepas daripada dana. Tidak lepas daripada dana, akhirnya kami yang punya mental tidak mau menengadah tangan, kami yang punya mental tidak mau mengandalkan amplop untuk penopang hidup, akhirnya dengan satu dua cara kami bangun usaha. Usahanya apa? Ternak ayam. Alhamdulillah komunitas kita banyak para peternak ayam. Kami mulai dengan membeli tanah lebih kurang 3.500 meter ya. Di atas tanah itu sudah ada kandang ayam dan sudah ada ayam di dalamnya 1.500 ekor ya. Kami beli dengan kondisi harga pakan lagi mahal-mahalnya, sementara harga telur sedang jatuh. Singkat cerita, kami urus itu ternakan. Siang dan malam hampir rata-rata waktu kami tersedot untuk ngurusin ternak. 1 tahun kami urusin ternak itu, dan dari 1.500 jadi hampir 5.000 ekor. Berkembang, keren, tetapi terus terang dakwah terlantar, dakwah ditinggalkan. Perjuangan akhirnya tidak mendapatkan perhatian. Hal ini membuat hati kami merasa tidak nyaman ya. Hal ini membuat hati kami tidak tentram. Ilmu kami seolah lagi ngerepetin kami ya. Akhirnya kami berazam, ya sudah kalau begitu memang harus ada yang membidangi usaha. Kalau ulama dan dai ikut terjun ke usaha secara langsung, nggak diseriusin, maka pasti usahanya akan hancur. Tapi ketika diseriusin, usahanya naik. Coba bayangkan dari 1.500 ke hampir 5.000. Itu hanya dalam satu tahun. Dan itu wajib diseriusin. Bentuk menseriusinya hampir-hampir sholat 5 waktu dekat kandang. Bahkan kita buat musola di kandang. Jadi kayak anak bini itu seolah di kandang semuanya. Jarang kami pulang. Dakwah memang ketinggalan, diminta orang ceramah macam, kami nggak bisa penuhi. Fokus kami apa? Buka usaha dulu, udah kaya nanti baru berdakwah, supaya kami bisa menopang semua biaya personal dakwah dari harta kekayaan sendiri. Tapi nggak bisa kayak gitu.
Pada akhirnya kami jual itu semua aset, lalu kami beli mobil yang sangat sehat, ya, Panther Touring, dan dengan itu kami meluncur kemana-mana berdakwah, menyambut panggilan dakwah di mana-mana, di dalam dan di luar daerah. Kami penuhi panggilan. Nah, orang-orang yang menyertai kami otomatis mereka juga tidak bisa seperti kami sendiri rasakan. Kami nggak bisa ngurus bagaimana membangun usaha, bagaimana punya ekonomi yang mapan, nggak bisa. Kalau dia mau bisa, harus diseriusin, harus tongkrongin. Kalau dititip-titipkan ke orang, selama ini pengalaman kami selalu dikadalin, selalu dikerjain, selalu hancur. Walaupun jenggotnya sampai ke lutut, jidatnya hitam, kita percayakan ke dia, wah pasti kita selalu hancur, ditipulah, bangkrutlah, segala macamnya lah. Itu pengalaman kami. Jadi kalau begitu memang kita butuh berbagi. Nah, ini cara berbaginya apa? Ada orang-orang yang memang kepakarannya itu di bidang usaha dan bisnis. Biarkan dia melanjutkan itu, tetapi dia punya azam, ini usaha, aku dan keluargaku berhak numpang makan dan minum. Ya, anak-anakku berhak untuk sekolah, aku berhak untuk punya rumah dan kendaraan yang layak. Selebihnya untuk menopang dakwah. Jadi seolah-olah menopang dakwah itu adalah prioritas utama dari usahanya. Tapi dia boleh menikmati dari usaha itu untuk makan minum keluarganya, ya, untuk mensupport hidupnya boleh. Tapi support. Nah, orang munafik di ayat ini ya, menghalang-halangi orang-orang yang akan mensupport dakwah ini. Kenapa ini tadi kami ceritakan? Karena di sini orang-orang munafik itu apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan disupport dakwahnya Rasulullah. Jangan disupport hidupnya orang-orang yang bersama Rasulullah. Ya, jangan kamu keluarkan nafkah buat mereka. Jangan kamu tolong dakwah mereka. Nanti bahasanya macam-macam. Kamu menolong teroris. Dibuat macam-macam ya, dibuat bahasa-bahasa. Pokoknya jangan ngalir dana untuk dakwah, jangan ngalir dana untuk agama, untuk perjuangan. Ini perangai orang munafik. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Perangai orang munafik adalah menjadi penghambat mengalirnya bantuan untuk aktivitas keagamaan dan dakwah. Dia penghambatnya. Ya, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan kamu berinfak kepada orang-orang yang ada bersama Rasulullah. Jangankan Rasulnya, orang-orang yang bersama saja nggak boleh dikeluarkan belanjanya. Kan dalam Al-Quran ada panggilan untuk infak, ya kan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu berinfak di masa ekonominya sehat dan lapang, atau di masa ekonominya sedang sakit dan sempit. Lam mim dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman tuh hobinya berinfak, karena pahala infak itu wow, besar sekali. Nah, orang munafik ngalang-ngalangin. Nanti orang-orang yang nyalurkan infak untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan perjuangan, dicap macam-macam. Kalau kita bantu untuk Palestina, umpamanya kan, dananya untuk bantuan teroris, kan begitu. Kalau kita bantu untuk kepentingan aktivitas, ya bantu kayak Arab Saudi. Dulu tuh Arab Saudi itu hobi menyalurkan bantuan ke Indonesia. Untuk Muhammadiyah lah, untuk NU lah, untuk pembangunan masjid lah, semacam. Dana itu dicap oleh orang-orang yang munafik-munafik di Arab, itu dana bantuan teroris. Sehingga orang-orang konglomerat, orang-orang kaya di Arab Saudi ketakutan menyalurkan dana untuk aktivitas dakwah, baik itu dari Qatarnya, dari Kuwaitnya. Kami di masa-masa muda dulu, kami betul-betul bisa mendengar, walaupun belum pernah menikmati ya, bisa mendengar dan bisa melihat bagaimana orang-orang kaya Arab itu ngalir dananya, ngucur dananya itu, seolah-olah leher lagi disembelih, keluar darahnya ngocor, begitu kencangnya dana mereka ngalir. Tapi kemudian orang-orang munafik yang ada di Arab membuat isu. Isunya apa? Isunya adalah seluruh bantuan yang masuk ke Indonesia untuk teroris. Seluruh bantuan yang mengalir untuk Indonesia adalah untuk dana teroris. Akhirnya itu padahal itu orang Islam, baik dia punya jabatan, baik dia punya kekuasaan, tapi dia selalu ngisukan begitu.
Itulah dia orang munafik. Jadi orang munafik dalam skala pemerintahan, dia pakai jabatan kekuasaannya untuk menghalang-halangi jalan Allah. Yang kemarin lagi ya. Kemudian kalau ada yang terkait dengan dana-dana, nggak boleh dana ini ngalir untuk urusan dakwah. Coba lihat sekarang, salah satu lembaga termiskin di Indonesia ini Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Orang-orang yang berinfak ke sana itu ya sangat sedikit. Negara yang punya kucuran dana besar-besaran untuk yang ya dikatakan nggak penting, gimana lah ya. Tapi mereka tidak mau bantu. Kenapa? Ada orang munafik di dalamnya. Urusan agama nggak penting, bahkan ada yang lebih penting daripada itu. Ada yang lebih penting daripada itu. Hanya sekedar membuat tempat wisata, hanya sekedar membuat tempat menjadi tempat, baginya muncul dana sekian triliun. Untuk urusan ulama, urusan dakwah, urusan jangan diurus. Maka miskinlah dakwah ini. Ya. Menyimpanglah orang-orang dari mendampingi dakwah ini. Baik ya, ini perangai orang munafik. Di sini sudah dapat kebaca oleh kita, sifat orang munafik adalah menghalangi, menghambat mengalirnya dana untuk dakwah dan perjuangan. Itu sifat orang munafik. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Kalau dia tuh fakir, dia tuh miskin, dia nggak sempat cari nafkah karena dia betul-betul total mendampingi gurunya, ulamanya dan sebagainya. Walaupun dia berhak menerima zakat, dia tidak bisa diberikan. Kenapa? Sampai dia bubar, hatta yanfaddu, sampai dia melepaskan dirinya dari gurunya, sampai dia tidak lagi mendampingi syekhnya, sampai dia keluar. Jadi orang-orang Habib Rizik, hafizahullah, ini nggak semuanya orang-orang yang ekonominya bagus. Banyak yang fuqara dan masakin. Mereka lillahi ta'ala. Ada yang tukang. Ketika terdengar bahwa Habib Rizik Syihab mau membangun fasilitas dakwah 2 lantai, saya bisa tukang nih, pergunakan jasa saya ya, jangan saya digaji, biar saya yang membangunnya. Lah akhirnya dia makan minum dengan keluarganya bagaimana? Karena niatnya untuk perjuangan. Jadi orang-orang seperti ini di sekitaran beliau tuh banyak. Begitu juga ketika Ustaz Arifin Ilham masih hidup, ketika Ustaz Bakhtiar Nasir, banyak orang-orang fakir itu di samping beliau mendampingi. Nah, orang munafik dia tahu bahwa orang-orang yang mendampingi Rasul itu rata-rata ekonominya pas-pasan ke bawah. Pas-pasan ke bawah. Ya kayak Buya pribadi lah, yang dampingi Buya siapa? Ada Abid, ada Nal, ada Dain, ada Mas Batul, ada Azam. Emangnya kayak kaya orang nih, pas-pasan ke bawah, ya. Tapi kalau coba ada dana ini mengalir, oh dia jangan, kepada yang lain-lain saja. Begitulah orang-orang munafik yang mengatakan jangan tadi, kepada yang lain-lain saja, sampai dia meninggalkan Rasulullah, sampai dia bubar ya, hatta yanfaddu. Mari kita perhatikan lagi, walillahi khazainus samawati wal ard. Padahal milik Allah lah seluruh kekayaan di langit dan di bumi. Kini kenapa? Kenapa Allah menghubungkan antara jangan kamu berinfak kepada orang-orang yang bersama Rasulullah sehingga mereka bubar ya, hatta yanfaddu, bubar, Uzma bubar, kemudian orang-orang bersamanya bubar, ya, Agim bubar, orang bersamanya bubar, nggak ada lagi ngurus dakwah, nggak ada lagi. Kalau mereka berhak menerima ya salurkanlah buat mereka. Tapi hubungan antara yang ini dengan kelompok yang kedua itu di mana letak hubungannya? Apa itu? Ini dia, milik Allah lah seluruh perbendaharaan di langit dan di bumi. Apa maksudnya ini? Milik Allah lah seluruh perbendaharaan di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa harta yang dikelola oleh negara, harta yang dikelola oleh pemerintahan itu milik siapa? Milik agama Allah. Harusnya harta itu dipakai untuk mengurus agama Allah. Sudah ada ujung tombaknya, para dai, para ulama, sudah ada para ansornya. Harusnya harta itu diberikan lebih besar porsinya untuk mensupport itu. Jadi ditegaskan sini, milik Allah semua kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Harusnya kalian yang sedang dapat titipan amanah jabatan yang memegang harta kekayaan itu, APBN kalian sekian besarnya, APBD kalian sekian besarnya, itu untuk apa? Ngurus agama, untuk negakkan agama.
untuk itu tujuannya. Tapi coba lihat sekarang yang terkait dengan urusan agama betul-betul memikul sendiri para dai, para ulama, ya, mencoba menyebutkan program-program kepada umat, padahal negara punya powerful untuk bisa menyalurkan. Kok nggak tersalurkan untuk urusan agama? Tapi untuk membuat gedung olahraga yang harganya bisa sekian triliun, untuk acara apa tuh game, apa namanya, Asian Game, untuk acara ini yang hawa-hawa aja, itu acara-acara tidak bermanfaat buat dunia akhirat, menghabiskan anggaran negara yang luar biasanya. Padahal sekali lagi agama ini nomor satu, ya, agama ini nomor satu. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini cuma dua. Satu untuk beribadah kepada Allah, satu untuk menegakkan agama Allah. Nah sekarang harta kekayaan ada di tangan, itu jadikanlah untuk sarana bagaimana orang beribadah bisa lancar. Dan jadikanlah bagaimana dakwah agama Allah ini bisa tegak dengan sempurna. Itu negara yang ngurus. Kalau skalanya skala pemerintahan, ya. Kalau ada orang-orang kaya, konglomerat, orang-orang berekonomi yang sukses, orang-orang ekonomi itu harta kekayaan yang ada di tangannya itu juga milik Allah, dititipin ke dia agar dia bisa menyembah Allah dengan hartanya, agar dia bisa menegakkan agama Allah dengan hartanya. Tapi orang munafik, coba lihat, dia yang menghasut orang lain, dia akan menjadi penghalang agar harta Allah itu tidak sampai untuk menegakkan agama Allah. Sudah kebayang di sini? Udah nyambung, udah dapat kliknya, ya? Sudah ya? Baik. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik nggak paham nih. Baginya ini adalah aset negara, ini adalah harta kekayaan negara, ini adalah milik kita karena kita mengusahakannya, kalau dia pribadi, individu, atau kalau dia perusahaan, ya. Padahal itu milik Allah. Orang munafik yang ada di sana nggak paham bahwa itu milik Allah. Dia pikir milik dia, padahal milik Allah. Baik, mungkin untuk sampai di sini kita mudah-mudahan paham, ya, bahwa sekali lagi orang munafik selalu keberatan, bahkan menjadi penghalang bila harta Allah ini dipakai untuk nolongin agama Allah SWT, untuk bangun pesantren, untuk bangun fasilitas dakwah, ibadah dan sebagainya. Itu berat. Orang munafik itu memang kayak gitu, bakhil untuk agama, jor-joran untuk dunia dan maksiat. Mari kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.